Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada malam hari ini. Dan saya percaya biarlah melalui ibadah ini setiap kita boleh dibukakan rahasia-rahasia Tuhan yang selama ini mungkin belum bisa kita pahami, dalam artian bahwa kita tidak mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Biarlah ini menjadi bagian dari salah satu pertanyaan yang mungkin tengah ada dalam hidup dan hati setiap kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai jawaban doa. Saya yakin bahwa inilah yang seringkali menjadi pergumulan dalam hidup setiap kita, karena setiap hari kita selalu berdoa kepada Tuhan, bahkan mungkin setiap saat kita berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya sekedar ketika kita masuk kamar lalu lipat tangan, tutup mata dan sebagainya. Itu salah satunya. Tetapi berdoa kepada Tuhan itu bisa 24 jam. Kenapa saya katakan demikian? Karena di setiap saat, di setiap waktu dalam kehidupan kita, entah kita sedang buat apapun, misalnya kita sedang drive, misalnya kita sedang masak, atau mungkin kita sedang apa saja yang kita sedang buat itu, hati dan pikiran kita tetap kontak sama Tuhan. Hati dan pikiran kita tetap fokus sama Tuhan, dalam artian ketika kita melihat sesuatu lalu kita berkata, Tuhan kok ini ya, oh kalau kita lihat orang-orang yang bagaimana, lalu kita mulai refleksikan kepada diri kita lagi, lalu kita bersyukur lagi kepada Tuhan, lalu kita mengucap syukur. Itu adalah doa kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu juga merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Jadi doa itu tidak dibatasi oleh sikap, oleh tempat, oleh keadaan atau apapun, tetapi doa itu, bahkan kita bukankah seringkali dengar ada istilah berkata doa itu nafasnya orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa artinya kita berhenti bernafas, dalam artian kita mati secara rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jawaban doa ini seringkali menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa kok Tuhan gak jawab-jawab doa saya? Bahkan yang menyedihkan, ada orang yang seringkali mengistilahkan begini, doa saya mah cuma mentok di langit-langit rumah. Artinya dia berkata bahwa doanya itu tidak sampai kepada Tuhan dan tidak didengar oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak dengar doanya, boro-boro Tuhan melakukan apa yang dia doakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau membahas mengenai jawaban doa. Tentunya apa yang saya bahas ini cuma merupakan bagian kecil saja dari arti jawaban doa yang begitu luas seharusnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Sebelum kita memperkatakan tentang Tuhan, tentunya kita harus memohon penyertaan Tuhan, kita harus memohon kuasa dan hikmat daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu dekat, bahkan lebih dekat dari siapapun yang ada dalam kehidupan kami, orang-orang yang terdekat sekalipun, keluarga kami, orang yang kami kasih atau siapapun itu, Engkau jauh lebih dekat kepada kami Tuhan daripada mereka semuanya itu. Itu sebabnya ketika kami sedang mengalami banyak hal, ketika ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran hati kami, biarlah kami boleh terus berdiskusi, biarlah kami boleh terus mengungkapkan isi hati, biarlah kami boleh terus mengadu kepadamu Tuhan lewat setiap kata-kata kami yang merupakan doa kami di hadapan-Mu. Dan ketika kami memanjatkan doa-doa kami, permohonan kami, harapan kami atau apapun itu, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas hidup masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengar setiap seruan hati kami di hadapan-Mu. Bahkan seruan yang tertahankan sekalipun Engkau mendengar. Dan itu cukup bagi kami. Soal apakah Engkau mau menjawab, apakah Engkau berkata tidak, atau Engkau berkata tunggu, atau Engkau sedang menahan
jawaban doa itu. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia menantikan jawabannya, karena kami tahu bahwa tidak ada doa yang tidak sampai kepada Tuhan. Semua Engkau dengar, dan ketika Engkau dengar, Engkau tidak pernah berpangku tangan dalam hidup kami. Engkau pasti akan bekerja sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, bukan seperti apa yang kami minta, bukan seperti apa yang kami kehendaki, tetapi segala permohonan kami mau serahkan di dalam tangan-Mu dan berkata, kalau Engkau berkehendak, kalau Engkau berkenan, kalau Engkau izinkan Tuhan, biarlah itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama. Tuntun kami di dalam ibadah online ini, supaya lewat ibadah ini banyak dari antara kami boleh diteguhkan, banyak dari antara kami boleh dibukakan hikmat kami, sehingga kami boleh hidup di dalam pengertian akan apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawali sharing saya pada kesempatan ini dengan bersama-sama kita mau membuka firman Tuhan terlebih dahulu yang menjadi dasar dari sharing kita pada kesempatan ini. Matius 9, kita membuka Matius 9 ayat yang ke-27 sampai ke-31. Matius 9 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang ke-29. Dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Sekali lagi saya mau tekankan, menurut imanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan, maka kita akan mendapati kenyataan yang kita tidak bisa pahami dalam hidup ini, yaitu kita sering tidak mengerti mengapa banyak orang Kristen tidak mendapatkan jawaban, kelepasan, atau pertolongan dari persoalan yang mereka alami. Padahal mereka sudah tekun berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Apakah kuasa Tuhan sudah berkurang? Apakah Tuhan sudah tidak mengasihi dan sudah tidak mempedulikan anak-anaknya? Bapak Ibu Saudara, tentu pertanyaan-pertanyaan itu tidak benar. Namun mengapa hal itu terjadi? Karena ada banyak faktor
yang terkadang membuat Tuhan harus menjawab tidak. Atau Tuhan harus menjawab tunggu untuk doa-doa yang kita pinta. Bagaimana kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan itu terjadi atas 2 orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus. Kedua orang buta itu berseru-seru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kita baca tadi di ayat ke-27b. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kedua orang buta itu berseru-seru kepada Tuhan. Namun pada kesempatan ini saya mau katakan, berseru-seru saja tidak dapat menyembuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berseru-seru saja tidak dapat menyembuhkan. Sebab jika kita berseru-seru dan doa, jika kita hanya berseru-seru dan berdoa saja dapat menolong dan memulihkan keadaan kita, maka pasti banyak orang sudah memperoleh jawaban atas doanya. Karena saya yakin ada begitu banyak orang yang berseru-seru dan berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Dan kalau hanya 2 syarat itu, saya yakin ada begitu banyak orang sudah memperoleh jawaban atas doa mereka. Sebab Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia tidak memilih kasih atas setiap anak-anaknya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang yang menerima jawaban? Namun ada pula yang tidak menerima jawabannya. Apakah Tuhan pilih kasih? Tentunya tidak. Ada rahasia yang dapat membuka pintu surga untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita yang memerlukannya. Jadi ada rahasia untuk dapat membuka pintu surga itu, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi kita baca di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Lalu mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab dengan menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Sekali lagi, saya tekankan berulang kali perkataan ini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman orang lain." Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus sendiri berkata jadi sesuai dengan imanmu. Jadi bukan karena iman orang lain. Alasan yang kedua,
Karena ada banyak orang yang selalu menggantungkan imannya kepada orang lain. Bukankah ada banyak Bapak Ibu Saudara kita lihat ketika ibadah-ibadah kesembuhan, ketika ibadah-ibadah yang seperti itu selalu dipadati dengan umat Tuhan. Namun coba kalau kita datang kepada ibadah-ibadah yang bertemakan tentang misi, tentunya akan sangat sekali berbeda. Kenapa? Karena ada banyak orang seringkali menggantungkan imannya kepada orang lain. Ada banyak orang sibuk cari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Dengan cara apapun mereka bela-bela. Harus terbang ke kota lain atau harus melakukan ini itu. Mereka rela untuk melakukan semuanya. Mereka rela mengorbankan segalanya hanya untuk bisa bertemu dengan hamba Tuhan itu. Lalu dengan penuh harap mereka minta didoakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan saya jarang sekali, sangat amat jarang. Udah jarang terus sangat amat lagi. Jadi sangat amat jarang saya melakukan altar call. Kadang setiap kali saya pelayanan ada pesan sponsor dari hamba Tuhan atau dari gembala atau dari pengerja dan sebagainya. Pak, nanti endingnya altar call aja. Saya bukan tidak setuju dengan altar call. Bukan tidak setuju. Bahkan saya sampai pernah meneteskan air mata ketika dalam salah satu ibadah KKR di lapangan, pada waktu orang diundang untuk maju ke depan untuk menerima Tuhan Yesus, itu begitu banyak orang datang maju ke depan dan saya menangis melihat keadaan itu karena saya terharu. Jadi bukan saya tidak setuju dengan altar call sama sekali, tidak. Kenapa? Karena saya menemukan, saya mengamati, bahkan saya pun seringkali melakukan hal itu. Ketika maju ke depan untuk minta didoakan, ketika hamba Tuhan itu sedang keliling yang lain, maka ada banyak orang yang cuma lirik kanan, lirik kiri dan melihat apa yang sedang terjadi. Lalu begitu ketika hamba Tuhan itu sudah mendekat, kira-kira tinggal satu orang di sebelah kita, langsung kita itu kayaknya bagaimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita maju ke depan pada waktu altar call atau pada waktu kita mencari hamba Tuhan minta didoakan dan sebagainya, maka kita berpikir bahwa iman dari hamba Tuhan itu akan menyelesaikan masalah kita, iman dari hamba Tuhan itu akan menyembuhkan kita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kita meminjam iman orang lain untuk masalah, persoalan dan penyakit kita. Lalu salahkah kalau kita minta didoakan oleh hamba Tuhan? Sama sekali tidak salah. Sama sekali tidak salah. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Saling menanggung bebanmu, saling mendoakan. Lalu apa yang menjadi poinnya di sini? Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Kalau saya ditanya salah enggak
minta didoakan oleh hamba Tuhan? Saya jawab dengan tegas, tidak. Tapi izinkan juga saya mengajukan pertanyaan. Pada waktu kita memohon doa dari hamba Tuhan atau siapapun itu, sudahkah kita sendiri sungguh-sungguh berseru, merendahkan hati, membangun iman kita dan kepercayaan kita, dan berdoa untuk masalah, untuk persoalan, untuk sakit penyakit kita sendiri? Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memahami ya, di mana letak kesalahannya. Tidak salah altar call, tidak salah minta didoakan oleh hamba yang lain, hamba Tuhan yang lain. Tidak salah sama sekali. Tetapi yang menjadi salah di sini adalah pada waktu kita sibuk mencari dukungan doa, kita sendiri aja nggak doa sungguh. Itu namanya kita minjam iman orang lain. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Bukan iman pendetamu, bukan iman temanmu, bukan iman siapapun, tapi jadi sesuai dengan imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sering kali mendengar bahwa hati-hati dengan ucapan, dengan perkataan, bahwa ada lagi orang yang berkata bahwa kata-kata itu merupakan doa. Jadi kalau kita berkata-kata negatif, nanti itu akan terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mau mengalami hal-hal yang baik, perkatakan yang baik dan sebagainya. Ada kuasa di dalam kata-kata. Dan tentunya itu yes. Itu sebabnya sekali lagi, pada waktu kita mau melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, pada waktu kita mau mengalami kesembuhan, pada waktu kita mau mengalami pertolongan dan sebagainya, kitanya terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan agar doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Kalau kita sendiri tidak melakukannya, lalu kita sibuk mencari dukungan dari yang lain, bagaimana kita bisa mengalami hal itu? Tuhan bertindak untuk memberikan pertolongan, bukan tergantung kepada pendeta atau hamba Tuhan yang mendoakan. Saya yakin pada waktu altar call, lalu ada hamba Tuhan berdoa, lalu terjadi mujizat, orang yang lumpuh bisa berjalan dan sebagainya. Itu bukan hanya semata-mata karena iman dari hamba Tuhan itu. Tapi iman dari orang yang bersangkutan pun bekerja pada saat itu bahwa dia percaya kuasa Tuhan mampu untuk melakukan itu. Dan itu terjadi. Saya yakin seandainya ada seseorang maju ke depan, lalu pada waktu altar call didoakan oleh pendeta atau hamba Tuhan, pada waktu didoakan dia cuman main-main atau istilahnya cengengesan bagaimana gini, saya yakin dia tidak akan pernah mengalami mujizat itu. Tetapi pada waktu iman kita, kepercayaan kita dibangkitkan dan kita perkatakan dengan kuasa kata-kata kita di hadapan Tuhan, ditunjang dengan iman atau dukungan doa dari hamba Tuhan atau siapapun yang itu pasti terjadi. Itulah yang membuat, makanya di dalam setiap kali KKR atau ibadah kesembuhan dan sebagainya, tidak semua orang mengalami kesembuhan kan? Hanya sebagian yang mengalami. Lalu apakah Tuhan itu tidak adil? Kenapa yang sebagian disembuhkan mengalami mujizat, sebagian yang lain pulang sama? Itu memperlihatkan kepada setiap kita bahwa apa yang terjadi itu bukan semata-mata karena iman dari hamba Tuhan,
atau pendeta yang mendoakan. Sebab kalau iman dari dia, pasti semuanya sembuh dong. Kalau satu bisa sembuh, semua sembuh. Tapi saya yakin kenapa hal itu bisa terjadi, karena iman masing-masing orang itu berbeda. Dan Tuhan bekerja sesuai dengan iman mereka masing-masing. Tuhan bertindak untuk menolong kita dan memberikan pertolongan. Sekali lagi, bukan hanya bergantung kepada pendeta dan hamba Tuhan yang mendoakan, tetapi menurut ukuran iman kita masing-masing. Makanya firman Tuhan menantang setiap kita kan? Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita keluar dari rumah kita mencari pertolongan dan doa dari orang lain, tanpa didoakan oleh mereka pun, jika kita punya iman dan berpegang teguh pada janji Tuhan, maka kita pasti akan memperoleh jawaban. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, seperti yang tadi saya katakan, maka kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kita bisa baca itu di dalam Lukas 17 ayat yang ke-6. Hal yang gak mungkin saja Bapak Ibu Saudara. Masa bisa ada pohon tercabut dari tanah, lalu terlempar ke laut, lalu dia tertanam di dalam laut? Itu kan hal yang seperti fantasi, nggak mungkin. Tapi itu bisa mungkin loh, hanya karena iman yang sebesar biji sesawi. Itu firman Tuhan. Apalagi cuma karena kita memohon pertolongan, apalagi kita memohon kesembuhan, atau kita memohon kuasa Tuhan. Itu hal yang sangat wajar yang seorang bapak lakukan untuk anaknya yang dia kasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, selama kita masih ragu dan bimbang, kita tidak akan memperoleh apapun. Selama kita masih ragu dan bimbang, pertolongan Tuhan tak akan pernah kita peroleh. Karena itu, marilah kita memiliki iman yang teguh. Bangun iman percayamu, maka dia pasti akan melakukan bagiannya. Bukan dia tak mendengar, bukan dia tak melihat, tapi percayalah segenap hati, dia tahu yang terbaik. Bukan dia tak mengerti, bukan dia tak pahami, tapi percayalah segenap hati, dia tahu yang terbaik. Serahkanlah khawatirmu, serahkanlah beban hidupmu, dia sanggup selalu
sanggup dan tak pernah terlambat. Serahkanlah rencanamu, serahkanlah masa depanmu. Dia mampu, selalu mampu memberi yang terbaik bagimu. Serahkanlah, serahkanlah khawatirmu, serahkanlah beban hidupmu. Dia sanggup, selalu sanggup dan tak pernah terlambat. Serahkanlah rencanamu, serahkanlah masa depanmu. Dia mampu, selalu mampu memberi yang terbaik bagimu. Itu sebabnya serahkanlah semua kekhawatiran kita, segala beban hidup kita, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berpangku tangan, dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidup setiap kita. Serahkan segala rencana, bahkan masa depan kita di dalam tangan Tuhan, sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dia tahu saatnya Dia harus bertindak, Dia tahu saatnya apa yang Dia harus buat, dan Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan isi hati, kepercayaan dan doa kita di hadapan Tuhan. Bukan Dia tak mendengar, bukan Dia tak melihat, tapi percayalah segenap hati, Dia tahu yang terbaik. Bukan Dia tak mengerti, bukan Dia tak pahami, tapi percayalah segenap hati, Dia tahu yang terbaik. Serahkanlah khawatirmu, serahkanlah beban hidupmu. Dia sanggup, selalu sanggup, dan tak pernah terlambat. Serahkanlah
serahkanlah masa depanmu. Dia mampu, selalu mampu memberi yang terbaik bagimu. Dengan iman serahkanlah khawatirmu, serahkanlah beban hidupmu. Dia sanggup, selalu sanggup, dan tak pernah terlambat. Serahkanlah rencanamu, serahkanlah masa depanmu. Dia mampu, selalu mampu memberi yang terbaik bagimu. Memberi yang terbaik bagimu. Dengan iman, mari sama-sama kita katakan, memberi yang terbaik bagiku. Yang terbaik hanya rencanamu Tuhan yang sempurna, hanya jalan-jalanmu. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Mari sekali lagi buang semua keraguan-raguan dari hati kita. Buang semua kebimbangan dari hidup kita, karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena keraguan-raguan dan kebimbangan yang ada dalam hidup kita itu tidak membuahkan apa-apa. Itu sebabnya ganti dengan kepercayaan, dengan iman kepada Tuhan yang sanggup mengubah segala hal, bahkan yang buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi setiap kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk kita bisa menghadapi segala persoalan masalah dalam hidup setiap kita, menghadapi badai yang tengah bergelora dalam hidup kita, selain kita membangun iman kita dan memperkatakannya di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada waktu kita memperkatakan semua itu dengan iman, maka Tuhan Yesus sendiri berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan perkataanmu itu. Jadi sesuai dengan imanmu itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang selalu dekat, bantu kami untuk menyadari kebenaran
Di saat Engkau seakan sedang tidak mendengar seruan doa kami. Saat kami merasa Engkau seakan tidak melihat dan tidak peduli akan segala beban, persoalan dan masalah yang menekan hidup kami. Bantu kami untuk menyadari kebenaran bahwa sesungguhnya Engkau mendengar dan melihat segala yang sedang terjadi. Bantu kami untuk menyadari kebenaran di saat kami merasa seakan Engkau tidak mengerti apa yang sedang kami rasakan. Di saat Engkau sedang tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan di saat Engkau tidak memahami apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Namun sesungguhnya Engkau mengerti, Engkau mempedulikan kami, Engkau memahami kami lebih dari apa yang dapat kami duga, lebih dari siapapun dalam hidup kami. Engkau hanya meminta kami untuk percaya. Engkau hanya meminta kami untuk menggunakan iman percaya kami. Sebab hanya dengan iman kami inilah kuasa-Mu dinyatakan. Itu sebabnya saat ini kami mau buang semua keraguan, kebimbangan kami, agar kami dapat melihat bagaimana Engkau menggenapi setiap janji-Mu, bagaimana Engkau Tuhan sungguh dapat kami percayai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, izinkan kami menerima berkat yang khusus daripada-Mu Tuhan. Tuhan sumber segala yang kami perlu. Tuhan sumber jawaban, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pertolongan bagi setiap kami. Kiranya menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya Tuhan sumber segalanya memberkati-Mu di segala jalan-Mu, di segala apa yang Kau buat dalam hidup-Mu, dan melepaskan Engkau dari segala keraguan-raguan dan kebimbangan untuk mengalami berkat-Nya yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam kehidupan-Mu, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penolong, penghibur dalam hidup setiap kita. Kami menerima berkat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita mau katakan amin.